Shalom semua jemaat yang dikasih, bertemu dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam apapun situasi yang kami alami, sehingga kami tidak merasa berkeseorangan, tapi kami selalu merasakan hadirat-Mu, selalu menyertai kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini mengajar kami untuk hidup dalam pengabdian dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Imamat pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-17. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakini dari lembu, sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bahagian-bahagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motong menurut bahagian-bahagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, satu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tengkukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah, temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, satu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini mempersembahkan yang terbaik. Persembahan adalah suatu pemberian yang kita bawa kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama,
Terdapat 5 jenis persembahan seperti persembahan korban bakaran, persembahan korban sajian, persembahan korban keselamatan, persembahan korban penghapus dosa, dan persembahan korban penebus salah. Para penyembah membawa persembahan untuk mengungkapkan syukur dan iman, memperbaharui persekutuan, memperdalam penyerahan mereka kepada Tuhan, atau memohon pengampunan. Persembahan sebenarnya merupakan doa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ada 3 jenis binatang yang selalu digunakan seperti lembu, kambing, dan burung. Pada umumnya persembahan daripada binatang itu akan dibunuh. Melalui persembahan-persembahan ini mengingatkan umat Israel bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk berdosa yang layak dihukum mati. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perdamaian untuk dosa harus dilaksanakan melalui penggantian. Melalui kekudusan dan kesucian Tuhan, maka Tuhan berhak mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tuhan itu adalah pribadi yang maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun, dan maha kuasa. Pada zaman kita sekarang, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang dan kita tidak perlu lagi membawa itu ke gereja karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita semua. Amin. Apakah persembahan yang terbaik? Dan mengapakah kita harus mempersembahkan yang terbaik? Melalui pembacaan teks di Imamat 1 ayat 1 hingga 17 ini kita dapat belajar bahwa yang pertama, supaya persembahan kita diterima Tuhan, maka diperlukan pentaubatan yang sejati dengan segenap hati yang sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, sehingga kita hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus pernah berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukannya persembahan, karena aku datang untuk bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Yang kedua, sebelum kita mengabdi diri dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan hati yang penuh dengan kedamaian. Jangan ada perasaan yang tidak baik, perselisihan faham, pergaduhan, dan sebagainya. Sebab itu, sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, agar persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 23 sehingga 24, "Sebab itu, jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Amin. Yang ketiga, memberi menurut kerelaan hati dan dengan sukacita. Apabila kita memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, janji iman, dan sebagainya, lakukanlah itu menurut kerelaan hati kita. Jangan dengan bersedih hati atau hanya terpaksa atau rasa malu jika tidak ada persembahan, maka kita sampai meminjam duit kepada orang lain atau kita memberi banyak karena dengan niat yang tidak baik seperti minta dipuji oleh orang. Jika kita memberi persembahan yang banyak, jemaat yang terkasih, belajarlah memberi menurut apa yang kita miliki dan menurut kemampuan kita, agar ketika kita memberi ada rasa sukacita dan ketenangan. Jika kita dapat memberi nilai yang banyak, bersyukurlah karena ternyata berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat memberi persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan sebagainya dengan banyak. Ketika kita hanya dapat memberikan persembahan yang sedikit pun, bersyukurlah karena bukan nilai persembahan yang Tuhan lihat dari diri kita, tapi Tuhan memandang tinggi nilai komitmen, kejujuran, dan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan.
Ketika pada zaman Tuhan Yesus, terdapat seorang janda yang memberikan persembahannya di bait Allah. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 43 sehingga 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita melihat bahwa apabila kita mempersembahkan sesuatu dengan penuh komitmen, kejujuran, dan kerendahan hati, maka itu akan dipandang tinggi oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Oleh itu, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang pada masa kini, karena Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya, yaitu tubuh dan darahnya sendiri untuk menjadi korban pengampunan untuk kita semua. Namun, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan, diampuni, dan diselamatkan, kita tetap punya tindak balas terhadap kasih Allah, yaitu dengan mengabdi kepadanya dengan penuh penyerahan. Kita perlu ada komitmen dan peranan untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan bagi membantu pelayanan misi Kristus di dunia ini, agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Walaupun pengabdian kita dan pemberian persembahan kita tidak dapat membalas kasih Tuhan yang besar dalam diri dan kehidupan kita, tapi biarlah semua itu menjadi bukti bahwa kita benar-benar bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam pribadi dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban perdamaian, korban pengampunan, dan menjadi akar dasar di dalam keselamatan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mempersembahkan apa yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, termasuk tubuh kami, supaya kami mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk dipakai sebagai alat-Mu. Kami juga mempersembahkan seluruh apa yang ada pada kami, sehingga itu dapat memberkati orang-orang yang memerlukan dan orang-orang yang perlukan pertolongan. Ajarilah kami untuk berkongsi berkat untuk mereka. Ya Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk memberi dengan kerelaan hati, tidak dengan bersedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan kami imani bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami semua, supaya kami tetap berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bapa, kami mengucap syukur juga karena semua anak-anak-Mu yang telah menghidap dan mengalami positif COVID sudah disembuhkan dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena kami percaya ketika kami berharap, ketika kami berseru dan datang kepada Engkau, Engkau tidak pernah menolak kami, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, tapi Engkau selalu ada untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.